Ada banyak penipuan yang dilakukan oleh para orientalis barat dan para apologet Kristen terhadap manuskrip Al-Quran. Tapi, pada video ini saya hanya akan memfokuskan membongkar penipuan apologet Kristen terhadap manuskrip Al-Quran Topkapi. Mereka mengklaim, Al-Quran yang ada saat ini sudah dirubah berdasarkan manuskrip Topkapi. Apa yang akan mereka sampaikan di video ini, sama sekali tidak membuktikan Al-Quran sudah dirubah. Mereka justru tertangkap basah di video yang Anda akan saksikan ini, melakukan penipuan dengan menggunakan foto manuskrip editan. Tujuannya, tentu saja, untuk membuat seolah-olah ada bukti perubahan Al-Quran berdasarkan manuskrip Topkapi. Sekarang, kita akan lihat dua contoh penipuan apologet Kristen terhadap manuskrip Al-Quran Topkapi, yang akan saya bongkar penipuan tersebut sekarang. Here's an example in the Topkapi manuscript with Surah 66 verse 8. On the left side, I'll read it and you can read what the Hafs says today. On the left side, the Topkapi there says, O ye who believe, repent unto you give by it sincerely. Until you give by it sincerely. That's right. Now, that has been changed to? And the word, basically, Allah was added. That's there one of you can it. see. Can you see the word Allah added on the left-hand side? That's you right. can see it's too small, isn't it? That's right. Completely different script. And a different color also. Even All a right. different color. So that's been added. The word Allah, the name of God, has been added to the script. Here is another insertion. In this case, it's chapter 3, verse 47. What was added is what He wills. Mayasha. He creates what He wills. And there it is above the word. Can you see it above the word? We've circled it in red there. Ada dua video yang sudah Anda lihat tadi dari J. Smith dan Al-Fadi, terkait klaim adanya perubahan Al-Quran berdasarkan manuskrip Topkapi. Sekarang, kita akan bahas tuduhan yang pertama terlebih dahulu. J. Smith dan Al-Fadi, dalam video ini mengklaim, kata Allah di surat At-Tahrim ayat 8, di manuskrip yang diklaim sebagai manuskrip Topkapi yang Anda bisa lihat di layar, kata Allah tersebut, yang sudah saya beri bulatan warna merah, menurut mereka adalah kata yang membuktikan Al-Quran sudah dirubah. Menurut mereka, kata Allah seharusnya tidak ada di ayat ini, tapi kata Allah sengaja ditambahkan di kemudian hari, dengan tujuan agar manuskrip Al-Quran Topkapi ini bisa terlihat sama dengan Al-Quran yang ada saat ini. J. Smith dan Al-Fadi mengatakan demikian, karena mereka berpendapat, kata Allah di manuskrip yang diklaim sebagai manuskrip Topkapi ini, kata Allah memiliki bentuk tulisan yang berbeda dan lebih kecil dari tulisan yang lain. Atas hal ini, J. Smith dan Al-Fadi mengklaim, kata Allah di manuskrip yang diklaim sebagai manuskrip Topkapi ini, adalah kata tambahan yang sengaja ditulis untuk membuat seolah manuskrip Al-Quran Topkapi sama dengan Al-Quran yang ada saat ini. Apa yang disampaikan J. Smith dan Al-Fadi ini sama sekali tidak membuktikan Al-Quran sudah dirubah. Justru mereka tertangkap basah sedang melakukan penipuan dengan menggunakan foto manuskrip editan. Buktinya adalah, setelah saya cek, isi dari manuskrip Al-Quran Topkapi di surat At-Tahrim ayat 8, ternyata tidak seperti foto yang baru saja ditampilkan oleh J. Smith dan Al-Fadi. Ini adalah manuskrip Al-Quran Topkapi, signature Sarai 50385, dan jika kita lihat surat At-Tahrim ayat 8, kata Allah, di kalimat Ilallahi, taubatan nasuha,
yang sudah saya beri garis warna biru. Kata Allah tertulis rapi, tidak seperti foto manuskrip editan, yang ditunjukkan oleh J. Smith dan Al-Fadi dalam video tadi. Masih di surat At-Tahrim ayat 8, di manuskrip Topkapi, Signature Sarai 50386. Jika kita lihat surat At-Tahrim ayat 8, kata Allah, di kalimat ilaulohi, taubatan nasuha, yang sudah saya beri garis warna biru. Kata Allah tertulis rapi, tidak seperti foto manuskrip editan yang ditunjukkan oleh J. Smith dan Al-Fadi dalam video tadi. Yang menarik adalah, setelah kita lihat langsung manuskrip Topkapi ini, maka terbukti, J. Smith dan Al-Fadi melakukan penipuan di video yang pertama tadi, karena ternyata, tulisan kata Allah di surat At-Tahrim ayat 8, di manuskrip Topkapi, tidak seperti foto manuskrip editan yang dia tunjukkan. Sekarang, kita akan lanjut membongkar penipuan kedua dari J. Smith dan Al-Fadi. J. Smith dan Al-Fadi, dalam video kedua ini mengklaim, kalimat Mayasya di surat Ali Imran ayat 47. Di manuskrip yang diklaim sebagai manuskrip Topkapi yang Anda bisa lihat di layar, kalimat Mayasya, yang sudah saya beri bulatan warna merah, menurutnya adalah kalimat yang membuktikan Al-Quran sudah dirubah. Menurut mereka, kalimat Mayasya seharusnya tidak ada di ayat ini, tapi kalimat Mayasya sengaja ditambahkan di kemudian hari, dengan tujuan agar manuskrip Al-Quran Topkapi ini bisa terlihat sama dengan Al-Quran yang ada saat ini. J. Smith dan Al-Fadi mengatakan demikian, karena mereka berpendapat, kalimat Mayasya di manuskrip yang diklaim sebagai manuskrip Topkapi ini, kalimat Mayasya memiliki bentuk tulisan yang berbeda dan lebih kecil dari tulisan yang lain. Atas hal ini, J. Smith dan Al-Fadi mengklaim, kalimat Mayasya di manuskrip yang diklaim sebagai manuskrip Topkapi ini, adalah kalimat tambahan, yang sengaja ditulis untuk membuat seolah manuskrip Al-Quran Topkapi, sama dengan Al-Quran yang ada saat ini. Apa yang disampaikan J. Smith dan Al-Fadi ini, sama sekali tidak membuktikan Al-Quran sudah dirubah, justru mereka tertangkap basah sedang melakukan penipuan dengan menggunakan foto manuskrip editan. Buktinya adalah, setelah saya cek, isi dari manuskrip Al-Quran Topkapi, di surat Ali Imran ayat 47, tidak seperti foto yang baru saja ditampilkan oleh J. Smith dan Al-Fadi. Ini adalah manuskrip Al-Quran Topkapi, Signature Sarai 50385, dan jika kita lihat surat Ali Imran ayat 47, kalimat Mayasya yang sudah saya beri garis warna biru, kalimat Mayasya tertulis rapi, tidak seperti foto manuskrip editan, yang ditunjukkan oleh J. Smith dan Al-Fadi dalam video tadi. Masih di surat Ali Imran ayat 47, di manuskrip Topkapi, Signature Sarai 50386, jika kita lihat surat Ali Imran ayat 47, kalimat Mayasya, yang sudah saya beri garis warna biru, kalimat Mayasya tertulis rapi, tidak seperti foto manuskrip editan yang ditunjukkan oleh J. Smith dan Al-Fadi dalam video tadi. Akhirnya, setelah kita lihat langsung manuskrip Topkapi, dua apologet Kristen, yaitu J. Smith dan Al-Fadi, terbukti sudah melakukan penipuan terkait klaim perubahan Al-Quran,
berdasarkan manuskrip Topkapi. Seperti yang sudah kita lihat tadi, ternyata isi manuskrip Al-Quran Topkapi, tulisannya tidak seperti foto manuskrip editan yang ditunjukkan oleh J. Smith dan Al-Fadi. Hal ini semakin membuktikan fakta bahwa pihak Kristen seringkali melakukan aksi penipuan secara terbuka ketika mereka sedang melakukan serangan terhadap Al-Quran. Sekarang, justru saya akan menunjukkan kepada Anda bukti bahwa Bible sudah mengalami perubahan. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda melihat salinan secara digital naskah Bible yang berasal dari abad keempat, yang salinan naskah ini bernama Codex Sinaiticus. Tanpa menunggu lama, saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat Markus pasal 9 nomor 44. Setelah kita lihat, ternyata Markus pasal 9 nomor 44 tidak ada ayatnya. Agar lebih jelas lagi, sekarang kita lihat teks Yunaninya. Setelah kita lihat teks Yunaninya, ternyata Markus pasal 9 nomor 44 tidak ada ayatnya. Dari Markus pasal 9 nomor 43 langsung menuju nomor 45, tanpa ada ayat nomor 44-nya. Yang sangat aneh, di saat Markus pasal 9 nomor 44 tidak ada ayatnya di Codex Sinaiticus, justru Markus pasal 9 nomor 44 tiba-tiba ada ayatnya di Bible saat ini. Hal seperti ini sudah cukup menunjukkan Bible terbukti sudah dirubah, karena ayat yang awalnya tidak ada, saat ini ayatnya justru tiba-tiba menjadi ada.